Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqa khairillallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasiba su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shdid lisani wa hdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati daripada guru kita bersama Khadimul Majlis Syariful Mustafa Fadilatul Ustaz Daud Muslim, begitu juga Ustaz Abbas, begitu juga orang tua kita Bapak Umar. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah permudah urusannya, Allah gampangkan rezekinya, Allah selalu menangkan perjuangannya, dan Allah selalu berikan keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih senantiasa mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana rahmat, maghfirah, inayah, futuhat turun di tempat ini. Semoga dengan duduknya kita pada malam hari ini, dengan hadirnya kita pada malam hari ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menuntut ilmunya, keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah permudah seluruh urusan kita, Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita lupa juga kehadiran Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini memuji baginda Nabi Muhammad SAW, kelak di akhirat kita bisa berkumpul berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita sudah banyak menjelaskan tentang fadilah daripada orang yang menuntut ilmu. Kalau kita kupas, kalau kita bahas, itu sangatlah luar biasa. Akan tetapi semua itu terjadinya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya diri kita masing-masing mempunyai, merasakan, memiliki Majlis Syariful Mustafa, apapun itu alasannya, apapun itu kegiatannya, pasti dia akan hadir dan akan duduk bersama kita. Tapi kalau tidak merasakan, memiliki majlis ini, jangan harap bisa duduk di tempat seperti ini, karena duduknya antum pada malam hari setiap malam Selasa ini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan bahwa tidak semua orang bisa duduk seperti kita. Ini adalah semuanya pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah merasa yang namanya tanamkan di hati kita suatu kewajiban untuk menghadiri seperti ini. Berarti kalau sudah wajib datang berarti dapat pahala. Berarti kalau sudah tinggalkan berarti dosa. Karena toh duduknya kita kembali kepada manfaatnya, faedahnya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Kita cuma duduk doang, baca burda, apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang dikatakan bahasa Inggrisnya, ngaji itu tuduh, ya, ngaji itu tuduh, tapi butuh, ya, benar ngaji ngantuk. Siapa yang nggak ngantuk ngaji tempat seperti ini? Pasti ngantuk. Memang setan depan, ya. Tapi kita butuh untuk ngaji. Tapi ngantuknya kita, tuduhnya kita, capeknya kita, insya Allah akan balas semuanya ini. Karena dengan kecapean yang kita sendiri yang Anda rasakan capek, ketika kita duduk seperti ini, melakukan sholawat, mendengarkan sholawat, itu akan hilang semuanya capek tersebut. Karena apa? Kita rasa senang. Segala sesuatu kalau kita senangin, pasti akan yang namanya tidak akan terasa apa-apa, nggak kerasa. Oleh karena itu senangin majlis, tanamkan kewajiban dalam hati kita, tanamkan memiliki daripada majlis ini. Oleh karena itu yang masih istiqomah, ayo istiqomah, ya. Jangan sampai majlis Syariful Mustafa ini libur. Karena lihat libur mulu. Ya, kalau toh ada acara, ini saran dari saya, kalau toh ada acara ada apa, baca 3 orang, 4 orang setelah melakukan atau sebelum berangkat, bacanya santai, dimiliki istiqomahannya semua merasa, ya. Jangan biar itu istiqomah, biar dikatakan daripada orang yang istiqomah, ya. Karena istiqomah kan terus kalau kita belum sekali, ulang lagi dari awal. Ada 41 kali, ya. Kita mengharapkan keberkahan
bagaimana dan najis ya sedikit saya akan mengupas daripada yang namanya kita ngambil keberkahan daripada kitab Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali dalam kitab Ilmu Hidayahnya. Ya semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Hadirnya kita mendapat keberkahan, mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ghusl minal janabah. Jadi ada tentang yang namanya mandi daripada janabah. Otomatis di antara diri kita masing-masing pernah yang namanya mandi janabah. Siapa yang enggak pernah mandi janabah? Ini sudah balik semuanya. Ya, kita ada yang namanya adab-adab kaifiyat daripada bagaimana kita mandi janabah, mandi junub. Fa idza asabatka janabah min ihtilam aw wiqa'in. Jikalau kamu terkena satu janabah daripada ketika bermimpi, min ihtilam bermimpi. Ketika bermimpi tahu-tahu mandi basah, otomatis wajib mandi. Aw wiqa'in ataupun orang yang sudah bersuami bersetubuh dengan istrinya, maka otomatis harus mandi janabah. Mandi janabah itu hukumnya apa? Wajib meninggalkan dosa. Makanya dosa-dosa pada basah semuanya karena wajib. Ya, cari yang kewajiban. Fakhudina ilal muktasir, kemudian ambillah satu tempat untuk mandi. Waksil yadaka awalan, kemudian cucilah kedua tangan terlebih dahulu 3 kali. Jadi sebelum kita mandi janabah jangan langsung main gejur-gejur aja. Jadi ada tata caranya. Yang pertama Imam Ghazali mengatakan bahwasanya basuhlah tangan dulu 3 kali. Takutnya habis pegang apa basuh tangan 3 kali. Wazil ma'ala yadnik min qadar, kemudian yang namanya hilangkan daripada kotoran-kotoran ataupun satu najis yang ada di dalam badan kita. Watawadhu kama sabaqa fi wudu'il kali sholat, kemudian disunahkan juga wudu sebelum kita mandi seperti kita yang namanya sholat. Ma'ajami da'watul adhkar seperti biasa. Berarti disunahkan wudu dulu sebelum mandi. Jadi ritualnya kalau ngikutin adab-adab orang-orang salafus banyak banget. Kalau kita kan gejur-gejur aja kan, langsung main mandi aja. Dan mandi juga ada aturannya. Ya. Kemudian wajib silakan qadamaik, kemudian baru setelah tangan, kemudian badan ya dibersihkan, kemudian baru yang namanya cuci kedua kaki kita ya sampai basah semuanya, karena dalam fikih dikatakan bahwasanya tamimul jamil badan bil ma, menyempurnakan anggota badan dengan air. Jadi adabnya adalah dari atas ya. Ada yang mengatakan dari atas dulu ya 3 kali, ada yang mengatakan kalau Imam Ghazali dari kanan dulu, kanan 3 kali, baru kiri baru pada semuanya. Itu. Jadi kapan kita niatnya ketika air yang namanya menyentuh daripada kepala kita. Ketika kita mulai kita bilang nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala, niat mandi janabah lillahi ta'ala. Kejur itu langsung nempelnya air kepada kepala kita di hati kita nih. Saya niat mandi karena janabah 3 kali. Jadi banyak di atas dulu, boleh di sini dulu, boleh di mana aja. Yang penting dari atas dulu. Jangan badan dulu. Ya, dari atas dulu, karena sama seperti namanya wudu, muka dulu, air kena muka, niat. Takbir, jadi juga mandi, ketika mandi air menyentuh daripada kepala kita baru sampai seluruhnya bersih. Dan perlu diperhatikan bahwasanya jangan sampai lekukan selpitan yang nggak kena air. Contohnya perut yang gemuk, ya ini selpitan aja yang kegemukan perutnya kan ada yang lilin tuh kayak gespernya banyak, gespernya itu harus hati-hati tuh. Kemudian di selangkangan, di paha, kemudian di ketiak dan sebagainya itu harus basah semuanya. Jadi harus basah. Kalau nggak basah semuanya, itu yang namanya tidak akan sah yang mandi tersebut. Oleh karena itu perhatikan mandi janabah. Kalau mandi janabah benar, insya Allah wudu kemudian sholat juga akan menjadi benar. Dan perempuan yang lagi haid belum sampai waktunya 1 kali 24 jam, jangan merasa aman, jangan langsung mandi, tahan dulu. Biasanya sejam udah bersih, antara langsung sholat jangan, itu tetap di kategori yang namanya masih janabah. Kan paling sedikitnya haid yaum walela 24 jam, itu pun dulu tuh. Jangan langsung mandi. Kalau seandainya udah 24 jam baru mandi, jangan pertengahan baru 2 jam udah bersih langsung sholat lah kita asarnya. Tahu-tahu setelah asar lagi, itu makanya jangan mandi dulu, tunggu 24 jam. Karena kalau paling sedikitnya haid adalah 1 kali 24 jam. Biasanya seminggu dan luar biasanya itu 15 hari. Oleh karena itu penting bagi diri kita untuk mandi janabah. Bersihkan dulu.
Dan ketika orang yang mandi janabah kalau mau sholat silahkan, itu diperbolehkan. Karena apa? Tidak usah wudhu lagi, tapi dengan syarat tidak takut, tidak memegang kemaluan. Karena wudhunya sudah yang namanya ditambal ataupun dilewati dengan yang namanya mandi, ada yang lebih besar lagi, ada sebesar daripada wudhu. Silahkan. Ya, itu daripada caranya ntar kita masuk kepada fikihnya apa saja mandi wajib, mandi makruh, mandi sunnah, mandi mubah, itu ada cara-cara mandinya. Karena sebuah pekerjaan yang kita lakukan mandi itu hukumnya mubah, tergantung pada niatnya. Kapan kita mandi bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, dan bisa yang namanya khilaful aula. Dan sedikit-sedikit ya kita akan bahas. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi diri saya, bagi hadirin. Semoga kita bisa yang namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika kita dapatkan kita amalkan, ilmu yang berkah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa aminna fi thariqihim wa ma'afatihim min al-fitnah wa subhanallahi wa ta'ala. Wa